Halo, anak didik saya kelas 1 SD Budi Murni 7 Medan. Kembali lagi bersama saya Jericho Gultom, guru bidang studi komputer kamu di sekolah SD Budi Murni 7 Medan. Oke, ini adalah pertemuan kita keempat. Dan kali ini kita akan membahas tentang mengenal perangkat komputer. Oke, mungkin sebelumnya kamu sudah pernah melihat komputer atau kamu sudah mengenal komputer, mungkin itu di kantor ataupun itu di rumah ataupun di sekolah ataupun di lingkungan rumah kamu, ya. Seperti kamu tahu warung internet atau sering kita sebut itu warnet. Di sana pasti kamu dapat menemukan banyak sekali yang namanya komputer, ya. Ingin mengenal lebih jauh tentang komputer? Silakan disaksikan video pembelajaran ini. Kita masuk ke yang kedua. Yang pertama, mengenal komputer, ya. Seperti yang saya katakan tadi, mungkin kamu sudah pernah melihat komputer atau ada barangkali kamu yang sudah pernah menggunakan komputer. Komputer itu dibagikan atas dua jenis, ya. Yang pertama adalah komputer meja, ya. Lalu yang kedua adalah komputer jinjing. Apa itu komputer meja? Komputer meja itu sering disebut dengan desktop komputer, ya. Jadi bagian-bagian komputer ini, kalau komputer meja, dia terdiri dari berbagai banyak perangkat, ya, dan semua mempunyai fungsi yang berbeda, ya. Ada nanti itu monitor, ada itu CPU, apa itu keyboard, ada itu mouse, ada printer dan lain-lain. Semuanya berbeda-beda fungsinya, ya. Lalu kita kembali ke yang kedua, komputer jinjing, ya. Apa itu komputer jinjing? Komputer jinjing itu sering juga disebut dengan laptop, ya. Pasti mungkin orang tua kamu atau kakak ataupun abang ataupun keluarga pasti pernah kamu melihat laptop, ya. Itu disebut juga dengan komputer jinjing. Kenapa disebut dengan komputer jinjing? Karena komputer ini dapat kita bawa kemana saja, ya. Itu dia. Jadi sedangkan komputer meja tidak bisa kita bawa kemana-mana, ya, karena peralatannya yang begitu besar dan membutuhkan daya listrik yang cukup besar. Sedangkan komputer jinjing mempunyai daya yang dapat menghidupkan laptopnya menggunakan baterai. Jadi dapat kita cas, makanya bisa kita bawa kemana-mana, ya. Itu dia mengenal komputer, komputer meja dan komputer jinjing. Kita masuk ke slide yang berikutnya. Bagian-bagian komputer, ya. Komputer itu ada terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, perangkat keras. Apa itu perangkat keras? Nanti kita pelajari. Lalu yang kedua, perangkat lunak, ya. Lalu yang ketiga itu adalah pengguna. Apa itu perangkat keras? Perangkat keras sering juga disebut dengan, atau bahasa Inggrisnya, hardware. Hard itu adalah keras, sedangkan ware itu adalah perangkat, ya. Jadi hardware ini terdiri dari kata hard dan juga ware. Hard itu keras, sedangkan ware itu adalah perangkat, ya. Lalu yang kedua tadi, perangkat lunak, sering juga disebut dengan software, ya. Terdiri atas kata soft dan juga ware. Apa itu soft? Soft itu adalah lunak, ya, sedangkan ware itu adalah perangkat. Lalu yang ketiga, seperti kamu lihat gambar yang di sampingnya, itu adalah pengguna. Pengguna itu sering juga disebut dengan user, ya. Pengguna itu nanti sama saja, jika kamu nanti kita masuk tatap muka, kita masuk belajar ke dalam lab, kamu itu juga sudah dikatakan dengan user. Kenapa dikatakan dengan user? Karena kamu akan menggunakan komputer, kamu akan mengendalikan komputer, ataupun kamu akan mengoperasikan komputer. Makanya nanti pun kamu akan disebut juga dengan user, karena kamu adalah pengguna komputernya.
Ya, itu dia bagian-bagian ketiga. Kita masuk ke slide yang berikutnya. Perangkat keras, ya, atau tadi istilahnya disebut juga dengan hardware, ya. Seperti kamu lihat gambarnya, gambar yang pertama adalah bagian dari sisi sebelah kiri CPU, ya. Bisa kamu perhatikan sangat repot, ya, banyak kabel-kabel dan banyak partikel-partikel yang penting untuk komputer itu sendiri, ya. Seperti lihat gambar yang kedua yang di bawah, ya, itu adalah tampilan CPU. Sebenarnya ada banyak jenis tampilan atau bentuk dari CPU, ya. Akan tetapi ini nanti bentuknya pasti akan sama. Dia itu seperti menara, ya. Dia berbentuk kotak dan dia itu besar, ya. Itu dia. Apa itu CPU? CPU terdiri atas huruf C, P, dan U. Makanya dikatakan dengan CPU. CPU itu adalah singkatan, ya. Singkatan itu contoh seperti sekolah kita. BM7 katanya. Kenapa dikatakan BM7? BM itu adalah singkatan. B-nya adalah Budi, M-nya adalah Murni. Jadi disingkat BM7. Sebenarnya adalah Budi Murni 7. Cuman disingkat agar mempercepat jadi BM7. Sama seperti CPU ini. CPU ini adalah singkatan. C-nya ada kepanjangannya, begitu juga dengan P dan begitu juga dengan U. C-nya apa, Pak? C-nya adalah sentral, ya. Lalu P-nya apa? Processing. U-nya adalah unit. Jadi kalau dikatakan adalah CPU itu adalah kepanjangannya Central Processing Unit. Diingat ya, Central Processing Unit. Ya, artinya apa? Karena di tempat inilah semua titik. Sentral itu adalah titik, ya, atau pusat untuk memproses data menjadi informasi. Ya, jadi di dalam CPU ini semua data-data yang masuk akan diolah menjadi informasi, ya. Itu dia. Jadi CPU itu bekerja seperti otak manusia. CPU berpikir untuk melaksanakan segala perintah yang masuk. Ya, benar. CPU bekerja seperti otak. Iya. Karena di dalam CPU inilah terdapat dia prosesor. Prosesor itu adalah otaknya komputer, ya. Jadi sering dikatakan CPU ini ibaratkan manusia, ini adalah kepalanya, ya. Karena disinilah semua otaknya. Karena dari semua inilah semua diproses data yang masuk sehingga menjadi informasi, ya. Jadi itu dia CPU. Diingat, CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit. Kita masuk ke perangkat keras lainnya. Yang kedua, monitor. Sekilas kamu perhatikan ini adalah seperti televisi, ya. Memang bentuknya sama persis seperti televisi zaman sekarang, ya. Monitor ini bukan televisi, ya. Jadi ini namanya monitor. Jadi kalau kamu nanti masuk ke dalam lab atau kamu menjumpai sebuah perangkat komputer, ya, bentuknya seperti televisi seperti ini, jangan katakan itu adalah TV, ya. Itu adalah monitor. Itu adalah bagian dari perangkat keras komputer itu sendiri, ya. Monitor komputer ini sama seperti layar televisi, ya. Monitor berguna untuk menampilkan gambar dan tulisan. Jadi sama seperti televisi tadi, fungsinya adalah untuk memunculkan atau menampilkan gambar dan tulisan, ya. Itu dia perangkat keras yang kedua. Kita masuk yang ketiga, perangkat keras keyboard, ya. Bisa kamu perhatikan keyboard yang gambar pertama dan gambar yang kedua. Di dalam keyboard ini terdiri dari banyak tombol. Ada tombol huruf dan ada tombol angka, ya. Makanya keyboard ini berguna atau berfungsi untuk mengetik huruf dan angka, ya. Jadi kalau kamu ingin mengetikkan huruf agar muncul ke dalam monitor dan diproses ke dalam CPU untuk mengetikkan semua angka dan huruf ataupun simbol-simbol lainnya, itu tugas dari keyboard. Ingat ya, keyboard, ya.
atau sering juga disebut dengan papan ketik, ya. Kita masuk selanjutnya yang keempat, mouse. Oke, mungkin kamu di TK ataupun selama tahap pembelajaran sebelum masuk kelas 1, mungkin kamu sudah pernah mendengar kata mouse. Iya, benar. Mouse itu adalah tikus, ya. Jadi kenapa Pak namanya tikus? Bisa kamu lihat gambarnya, ya, yang di atas itu. Bentuknya sama persis seperti tikus, ya. Coba bayangkan tikus itu bagaimana. Bentuknya dia seperti itu, lalu dia mempunyai ekor yang panjang, ya. Makanya dikatakan alat perangkat keras ini disebut juga dengan mouse karena bentuknya sama persis seperti tikus yang kita kenal, ya, seperti hewan tikus, ya. Apa fungsi dari mouse? Mouse berguna untuk sebagai alat penunjuk. Alat petunjuk bagaimana? Ya, nanti ada tanda panah di dalam monitor itu. Untuk menggerakkan tanda panah atau ingin kamu menunjukkan sesuatu icon atau ingin membuka sebuah aplikasi atau software, ya, atau kamu ingin melaksanakan perintah seperti close atau minimize, kamu dapat menunjuk dengan menggunakan mouse, ya. Jadi tanda panah yang di dalam komputer kamu tadi atau di dalam monitor kamu tadi, untuk menggerakkan tanda panahnya atau kamu ingin menunjuk sesuatu, bisa kamu gunakan mouse, ya. Bagaimana nanti menggunakan mouse dan juga keyboard nanti akan kita pelajari, ya. Ini tahap pengenalan saja, ya. Jadi mouse itu adalah sebagai alat penunjuk. Oke, kita masuk yang selanjutnya, yang kelima, CD. Saya yakin semua pasti sudah mengenal CD, ya. Akan tetapi pasti kamu belum tahu sebenarnya apa itu kepanjangan dari CD, ya. CD itu adalah singkatan, sama seperti CPU tadi, singkatan dari Central Processing Unit. Sedangkan CD adalah singkatan dari Compact Disc, ya. Kamu sudah mengenal CD. Bentuk CD dia itu lingkaran, akan tetapi di bagian tengahnya dia berlubang, ya. Apa fungsi dari CD ini, Pak? Apa fungsi dari kepingan CD ini, Pak? Fungsinya ini sama seperti flash disk. Setelah ini kita akan belajar flash disk. Flash disk itu seperti kamu tahu, dia itu adalah alat penyimpan data, ya. Seperti kamu, jika kamu membeli sebuah CD musik atau lagu Batak atau lagu apapun itu, ya, kamu pasti jika kamu putar kepingan CD ini, jika kamu putar compact disc ini, dia akan mengeluarkan suara ataupun video, ya. Itu dia. Jadi CD itu dapat menyimpan data, baik itu berupa video, ya, gambar yang bergerak, dapat berupa foto dan juga berupa dokumen, ya. Itu dia. Jadi CD fungsinya untuk menyimpan data, ya. Kita masuk yang keenam, USB flash drive. Sama seperti tadi CD, ya. Sama seperti CD tadi, fungsinya sama persis untuk menyimpan data, ya. Akan tetapi kapasitas USB atau flash disk ini sudah jauh lebih besar dibandingkan dengan CD, ya. Dan penggunaannya pun sekarang sudah lebih canggih atau lebih banyak digunakan menggunakan port USB ini dibandingkan dengan CD, ya. Karena masalah fungsinya atau masalah kecepatan menyimpan ataupun mengirim data, dia lebih cepat, ya, dan ruang penyimpanannya juga jauh lebih besar. Makanya seperti sekarang kita contoh di tape, ya, atau di televisi ataupun di komputer ataupun di laptop, jika kita ingin memutar musik yang sudah pernah kita simpan kan menggunakan flash disk, ya. Jarang sekarang zaman sekarang
sudah jarang tape-tape itu memutar lagu atau memutar film menggunakan CD, ya, karena jauh lebih efektif dan jauh lebih efisien jika menggunakan flash drive atau disebut dengan USB, ya. Ini dia. Jadi fungsinya tetap sama, dapat menyimpan data baik itu berupa video, gambar ataupun dokumen, ya. CD dan USB sama-sama bisa menyimpan data tersebut. Jadi fungsinya sama untuk menyimpan data. Lalu selanjutnya kita masuk ke perangkat keras yang ketujuh, yaitu speaker. Saya yakin di rumah kita masing-masing pasti mempunyai speaker, ya. Apa fungsi dari speaker? Itu adalah pengeras suara, ya. Jadi data berupa suara yang ada dari dalam komputer, jika ingin kita dengar, dapat menggunakan speaker ini, ya. Jadi speaker itu adalah untuk mendengar suara dari komputer atau disebut juga dengan sebagai pengeras suara, ya. Itu dia perangkat keras komputer yang ketujuh. Baik, selanjutnya kita masuk ke yang 8, ya. Scanner. Scanner itu bentuknya bisa kamu lihat dari gambar, ya. Dia itu seperti mesin fotokopi, ya. Kenal dengan mesin fotokopi? Ya, dapat menggandakan dokumen ataupun gambar, ya. Akan tetapi ada kelebihan dari scanner, ya. Dia tidak hanya untuk menggandakan, ya, tapi scanner ini dapat menyalin dokumen atau gambar, ya. Dan dokumen yang disalin tadi dapat disimpan di dalam komputer. Jadi kalau sudah masuk ke dalam komputer, ya, gambar ataupun dokumen tadi yang disalin dari menggunakan scanner dimasukkan ke komputer, dan dokumen atau gambar tersebut dapat kembali kita edit. Nah, itu dia kelebihan dari scanner, ya. Jadi scanner adalah untuk menyalin dokumen dan gambar, ya. Akan tetapi gambar yang tadi Pak, atau dokumen yang tadi Pak, yang sudah kita scan dari scanner dan masuk ke komputer, apakah itu bisa di print kembali? Ya, bisa saja di print, ya. Tidak ada kendalanya. Jadi semua dokumen atau gambar yang dimasukkan atau di scan ke dalam komputer kita, sesudah kita edit, itu pun bisa kita print, ya. Tidak ada kendalanya di situ. Baik, kita masuk ke yang ke-9, printer, ya. Bentuknya hampir sama seperti scanner, akan tetapi printer itu adalah alat untuk mencetak, ya. Bukan hanya untuk menyalin, tapi alat untuk mencetak tulisan dan gambar dari komputer, ya. Jadi tulisan atau dokumen yang ada di dalam komputer kamu, apabila kamu ingin memprint ke atas kertas, kamu dapat menggunakan alat tersebut atau printer, ya. Jadi sama seperti buku kita ini, ya. Buku kita ini pun, apa yang mencetak tulisan dan gambar ke dalam kertas ini sehingga dia menjadi buku, ya. Tapi itu adalah fungsi dari printer, ya. Jadi untuk mencetak, ya, tulisan atau gambar yang ada di dalam komputer ke atas kertas, itu adalah tugas dari perangkat keras ini, yaitu printer, ya. Lalu kita masuk ke yang ke-10. Oh, cukup sekian dan terima kasih, ya. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya dengan materi perangkat lunak atau sering disebut juga dengan software dan perangkat tambahan komputer, ya. Karena tadi kita sudah belajar tentang perangkat keras atau sering disebut juga dengan hardware, ya. Baik, catatan untuk kamu. Buku tik kelas 1, ya. Karena kamu murid baru di SD Budi Murni 7, ya. Sebenarnya kita tidak menggunakan buku karena saya akan
langsung menggunakan seperti materi seperti ini, tapi dikarenakan daring agar kamu lebih cepat menangkap atau kamu dapat lebih efektif dan efisien pembelajaran jarak jauh ini, jadi kita akan membutuhkan buku, ya. Dan buku TIK sudah dapat diambil di sekolah, tepatnya di kantor tata usaha, ya. Kantor tata usaha SD Budi Murni 7 Medan, ya. Dapat menjumpai Ibu Betty Jebua, ya. Lalu yang kedua, catatan buat kamu adalah buat catatan kamu dari pembelajaran kita ini, ya. Kenapa? Agar ada bekalmu untuk mengerjakan kuis setelah pembelajaran ini, ya. Jadi jangan kamu klik kerjakan kuis apabila video ini belum kamu tonton dan video ini belum kamu ringkas materinya ke dalam catatan kamu. Oke? Catatan tidak perlu difoto, cukup hanya kamu kerjakan kuis dan materinya dari video ini. Oke? Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Salam sehat, tetap jaga kesehatan, ya, dan selalu semangat dan berpikir positif. Oke, sampai jumpa.